Selamat pagi para pendengar program Suara Akademia The Conversation Indonesia. Saya Ahmad Nur Hasim, editor Sains dan Kesehatan The Conversation. Pagi ini sudah hadir bersama kita Pak Dr. Trevino Pakasi. Pak Trevino ini adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sering menulis di The Conversation berkali-kali soal isu tentang COVID dan penerbangan, kesehatan masyarakat. Karena Pak Trevino ini memiliki ketertarikan, salah satu bidangnya adalah tentang kesehatan dan penerbangan, gitu ya. Jadi hubungan antara kesehatan dan penerbangan. Ada juga banyak risetnya ya tentang kesehatan komunitas, kemudian juga penyakit menular dan kesehatan reproduksi dan topik-topik yang terkait dengan ibu dan anak. Itu. Pagi hari ini kita sekarang udah masuk lebih dari masih tahun ketiga ya untuk COVID-19 ya. Pagi ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Trevino tentang hubungan antara kesehatan dan penerbangan kan. Salah satu penjelasannya kenapa kita mengambil topik ini adalah sekarang ini setelah angka vaksinasi semakin meningkat signifikan ya, di atas 70%, dan baik di Indonesia maupun di negara tetangga di Malaysia, di Singapura, dan juga di beberapa negara di Asia Timur, dan banyak negara lain juga termasuk di Australia, mereka melonggarkan ya kan penerbangan internasional, membuka perbatasan dengan syarat yang tidak begitu ketat ya kan. Dulu sebelum COVID kalau kita mau terbang ke Singapura atau ke Malaysia atau negara lain tidak perlu repot-repot ya, ada tes PCR ya kan 2 kali 24 jam atau 3 jam, kemudian tidak perlu pesan dulu hotel untuk karantina ya kan. Nah, setelah COVID ini semuanya berubah dan semakin sulit ya kan, karena memang dibatasi oleh negara-negara tujuan. Pertanyaan kita sebenarnya bagaimana misalnya kontribusi atau faktor penerbangan internasional itu menyebarkan COVID kan gitu. Dan nanti kita akan diskusi lalu akan apa yang berubah gitu pengalaman kita dalam jangka 2 tahun lebih ini menghadapi pandemi COVID-19. Kalau kita ingat dulu kan awalnya dari Wuhan ya, penerbangan kemudian ditutup, tapi ya namanya penyakit mengikuti agennya, mengikuti tubuh manusia, dan dia ikut terbang bersama pesawat. Jadi yang terbang bukan virusnya, tapi orangnya yang di dalam virusnya, orang-orangnya. Jadi itu teman-teman, kita akan bicara. Kita langsung aja Pak Trevino. Pak Trevino, ini kan sebenarnya kalau dalam konteks ini, setelah mungkin Bapak mengamati dan juga melihat perubahan yang cukup signifikan, perubahan dalam artian penyebaran COVID yang luar biasa, hampir semua negara kena. Sebenarnya seberapa besar kontribusi penerbangan ini atau perjalanan udara terhadap penyebaran COVID-19? Ya, terima kasih. Kalau ditanya ini kontribusi penerbangan, memang kontribusinya udah yang paling besar nih ya. Karena memang pertama kalau kita lihat dari sifat virusnya ini kan virus yang menginfeksi mamalia. Katanya juga dari mamalia itu dari hewan terus jump ke orang, dan memang penularan dari orang ke orang ini yang kita nggak bisa hindari. Ya, susah sekali melokalisasi. Lalu kalau dilihat mamalia yang bisa terbang jauh-jauh cuma manusia. Ya, nggak ada lagi mamalia lain ya. Kalau bilang kelelawar mamalia terbang paling jaraknya berapa kilometer kali ya sampai jauh-jauh. Beda dengan avian influenza ya, yang dari burung yang migrasi. Kalau burung migrasi memang mengelilingi bumi ya. Tapi kalau mamalia nggak ada yang terbang sejauh-jauh itu kecuali manusia. Jadi memang kontribusinya besar sekali. Dan kalau kita lihat memang awal-awal katanya kita melarang ya penerbangan dari Cina masuk ke Indonesia. Tapi kan sebenarnya awal-awal itu negara-negara tetangga itu sudah melaporkan di Februari, Januari akhir sudah ada. Justru yang sebenarnya
ada kemungkinan penularan mungkin bukan dari penerbangan dari Cina saja, tapi juga penerbangan dari negara-negara tetangga, terutama Singapura ya. Karena kan Singapura itu hub-nya untuk penerbangan internasional, dan itu kita nggak pernah melarang sampai kemudian kita menyatakan sebagai pandemi. Jadi ketika penerbangan dari Cina stop, dari Singapura, dari Malaysia tidak ada yang di stop gitu ya. Dari situ penerbangan itu membawa masuk ya virus ke Indonesia. Dan kita juga kalau mau dibilang, negara kita sebenarnya diuntungkan dengan bentuk kepulauan. Yang tadi saya bilang nggak ada mamalia terbang antar pulau. Dan harusnya gampang melokalisir, begitu ketahuan. Tapi itu juga dalam tanda kutip kebablasan ya, kelewatan sehingga kemudian bisa menyebar ke seluruh Indonesia dengan cepat juga. Bahkan mungkin sebelum kita bilang kita ada COVID, kemungkinan segitu itu amat ya. Sebelum di-declare oleh pemerintah ya, ada COVID udah menyebar duluan tuh sebenarnya dari Februari, dari Januari akhir, dari penerbangan pastinya kontribusinya dari situ Pak. Oke. Kalau sekarang kan kalau kita melihat kebijakan yang belakangan ini, katakanlah sebulan terakhir, 2 bulan terakhir ini ya, beberapa negara kan saat tingkat vaksinnya udah tinggi ya, baik terutama yang untuk dosis kedua ya, bahkan ada juga yang sudah booster dosis ketiga. Negara-negara itu mulai membuka penerbangan, termasuk yang terakhir kan Idul Fitri kemarin di dalam negeri ya kan, tidak ada lagi kewajiban tes PCR dan antigen negatif jika kita naik pesawat sepanjang ya sudah di booster dan vaksin yang kedua. Malaysia dan Singapura misalnya tidak lagi mewajibkan PCR pra keberangkatan ya bagi penumpang yang sudah vaksin lengkap untuk masuk negara itu. Dan untuk Indonesia, orang Indonesia dan termasuk juga para pelancong yang masuk Indonesia masih diwajibkan ya, peraturan yang terakhir yang April kemarin masih diwajibkan untuk tes negatif pra keberangkatan 2 kali 24 jam. Sebenarnya pertanyaannya sebenarnya ini Pak, kaitannya dengan resiko penularan ya. Resiko penularan dalam konteks ini gitu. Bagaimana sih resikonya dan seberapa besar? Apakah betul resikonya cukup kecil gitu kan? Karena asumsinya kan pemerintah membuka itu asumsinya vaksinasi sudah tinggi dan kekebalan sudah meningkat baik karena vaksin maupun karena alamiah ya yang terinfeksi gitu. Sebenarnya seberapa besar atau kecil resiko COVID ini akan tetap menyebar? Mungkin saya cerita dulu deh kira-kira tentang imunitas dan mungkin apa yang diharapkan dari vaksinasi sebelum mungkin nanti para pemirsa sendiri bisa menyimpulkannya besar atau kecil ya. Ya. Jadi kan kalau kita mau bilang risiko besar atau kecil, satu kita bisa dari vaksinnya sendiri belum tentu bisa menginduksi antibodi. Itu tergantung dari sifat hostnya juga ya. Si yang disuntik ini bisa aja dia kekurangan vitamin tertentu, mikronutrien atau kekurangan makronutrien protein atau punya penyakit kronis sehingga nggak membentuk antibodi. Yang kedua vaksinnya sendiri relatif baru, belum bisa terbukti secara kita ikuti secara kohort gitu ya, sekian tahun apakah memang betul-betul punya efek protektif. Yang ketiga virusnya sendiri yang mau dilawan, kan virusnya juga ini canggih ya, banyak berubah-berubah gitu. Apakah kemudian bahwa vaksinasi yang sama bisa melawan virus yang berbeda gitu. Lain kalau kita bicara influenza ya, memang sudah diteliti lama sehingga memang ada beberapa tipe dari vaksin influenza dan itu yang dipakai terus setiap tahun untuk melawan virus influenza. Ya ini artinya ini belum baru, masih baru lah, masih percobaan terus-menerus. Gitu. Jadi kalau mau bilang risiko besar atau kecil ya ya gimana ya, saya juga bingung lihatnya karena oke lah sudah mencapai 70%, tapi kan kita nggak tahu respon orang ya. Plus virusnya sendiri dikabarkan banyak bermutasi ya. Jadi masih risiko sedang tinggi kalau menurut saya sih, nggak terlalu rendah. Iya. Ini artinya kalau dari sisi kebijakan artinya pembukaan perbatasan dan juga penerbangan yang berangsur-angsur mulai meningkat ya, karena ini pasti kan tekanan ekonomi ya, baik ekonomi dari industri penerbangan juga ekonomi dari dalam konteks negara ya, karena turis tidak masuk dan juga lalu lintas orang yang untuk bisnis maupun untuk pekerjaan juga terhalang. Artinya ini sebenarnya
apa ya, kebijakan yang trial and error juga ya Pak ya. Iya, bisa dibilang gitu, trial and error juga nih. Hmm. Tapi kalau itu sih emang khas Indonesia bukan, Pak? Maaf. Sebenarnya kalau kita lihat dari negara lain juga ya katakanlah misalnya kayak tetangga lah ya, Singapura dan juga Malaysia lah ya, itu sudah jelas mereka tidak mewajibkan lagi PCR negatif pra keberangkatan. Gitu kan. Kemudian di apa namanya, makanya beberapa tenaga kerja kita ya, para pengelola bandara sana yang mewajibkan PCR itu bukan Malaysia loh katanya. Tapi kalau Anda mau masuk ke Indonesia gitu kan. Oke, oke. Oke. Berarti kalau seperti itu artinya ini Pak ya. Makanya kemudian tetap pakai masker ya, pakai masker dan menghindari Iya. itu. Pertanyaan sebenarnya gini Pak, kalau di penerbangan, bagaimana sih sebenarnya proses penularan yang sangat yang spesifik ya kaitannya dengan penerbangan? Apakah misalnya karena dalam ruangan tertutup yang begitu lama, ataukah pertemuan-pertemuan di bandara, ataukah di mana di dalam pesawatnya itu sendiri yang memang memungkinkan resiko itu meningkat? Gimana itu Pak? Iya, kalau kita bicara tentang transmisi, ya mode transmisi kan pasti juga pemirsa sudah mengetahui ya, Hmm. dari jarak, kemudian apa namanya bentuknya ya, bentuknya itu dalam bentuk aerosol atau droplet. Nah itu sendiri apa namanya perlu ini, jadi perlu pengaturan dalam hal aerasi ya, ventilasi ya, udara gitu. Jadi itu kan dipengaruhi oleh kelembaban, arah angin, ya. Kemudian juga kualitas dari udara itu sendiri. Artinya kalau banyak aerosol atau banyak dari droplet dan sebagainya itu akan memudahkan apa namanya penularan. Dan dari mana sih sebenarnya ya kesempatan itu paling banyak kalau di dalam ruangan tertutup ketimbang di dalam ruangan yang terbuka. Maksudnya kalau kita bandingkan pesawat ya dibandingkan dengan areanya Soekarno-Hatta Terminal 3 misalnya ya, relatif terbuka lah ya dibandingkan dengan di dalam pesawat. Nah kalau sering juga mungkin kalau kita analogikan ya dengan mal-mal di Jakarta yang terbuka tinggi-tinggi, kayaknya jarang ya pernah mendengar, oh ini klasternya dari mall gitu. Klaster tuh biasanya kantor gitu, kantor atau mungkin pokoknya ruangan yang lebih tertutup ya, kecil. Jadi nggak dibilang ruangan-ruangan yang besar itu karena aerasinya bagus ya. Di samping itu juga karena ventilasi ya, ventilasi yang baik itu juga termasuk humidity. Jadi ceritanya si virus misalnya, virus itu kan di dalam droplet atau aerosol itu katanya sih lebih bertahan lama. Nah kalau humidity-nya rendah berarti kan lebih mudah menguap tuh kapsul apa namanya tumpangannya aerosolnya lebih mudah kering. Nah virus lebih mudah mati. Itu sih kalau misalnya dilihat. Jadi lebih mudah di dalam pesawat meskipun bukan berarti di airport enggak ya. Apalagi kalau di airport dibuka begitu ya. Cuma kalau yang menjadi mungkin resiko kalau berkerumun di dalam airport itu yang mungkin lebih mempermudah terjadinya transmisi. Ya, ya kalau kita naik bis gitu ya atau naik mobil kan anu ya Pak, jendelanya bisa kita buka Pak ya. Kalau pesawat kan nggak mungkin dibuka ya. Terbang kita. Jadi memang secara ini ya apa lingkungan di dalam pesawat itu sendiri menjadi apa ya salah satu faktor untuk meningkatkan resiko penularan Betul. virus gitu Pak ya. Iya. Kondisi tertutup dengan kelembapan yang apa namanya tinggi ya kelembapannya ya. Kalau dalam pesawat sih kayaknya sih relatif. Ya mungkin sekitar 60-70% kali ya. Kan kita juga, tapi kalau penerbangan jarak jauh ya sering minum. Berarti kan sering kekurangan cairan tuh. Iya, iya. Kan sering dikasih minum oleh pramugari. Iya, iya. Oke. Kalau itu kan sebenarnya untuk apa kaitannya dengan lalu lintas penerbangan dan penyakit ini kan sebenarnya kita mengenal setidaknya dua kebijakan besar Pak ya. Nol COVID ya. Seperti di Cina ya kan. Kita juga pernah mengalami itu dan banyak negara sebenarnya pernah
melakukan nol COVID ya, Australia, Selandia Baru. Dan belakangan setelah vaksinasi meningkat kan ya hidup dengan bersama COVID lah ya, dengan apa namanya, menganggap ini bagian dari hidup, sehingga pendekatannya juga yang berbeda. Dan tampaknya sekarang tinggal Cina aja nih yang lockdown ya di Shanghai untuk pendekatan nol COVID. Karena misalnya kayak di negara-negara Asia Timur, di Jepang, Korea Selatan, kemudian di Taiwan saat ini nih, ya kan, justru mereka sedang tinggi kan. Kemarin di mana Korea Selatan sempat menyentuh angka 500.000, sekarang tinggal 20-an ribu, dan di Jepang, Taiwan juga masih 20-40-an ribu per hari gitu ya. Dan tentu saja kasusnya ringan ya, apa namanya, gejalanya ringan. Di Australia juga masih puluhan ribu hari ini, saat kita di negara kita ini tinggal di bawah 500 yang terdata. Bagaimana melihat apa kebijakan-kebijakan ini, Pak, terkait dengan hubungan antara penerbangan dan kesehatan? Artinya ada negara yang mencoba, mereka memiliki kebijakan hidup dengan COVID dan penerbangan juga dibuka dan dilonggarkan, tapi ada masih negara yang masih kekeh gitu untuk pendekatan nol COVID. Ya, kalau bilang hubungan internasional sih sebenarnya penting apa namanya, kita mengikuti aturan main ya yang petunjuk dari WHO. Nah, kalau memang ada negara yang membuka kesempatan seluas-luasnya dan ada yang tetap zero COVID, memang kita nggak bisa menghindari karena itu otoritas negara ya masing-masing. Tentu yang kita juga perlu memperhatikan sebenarnya yang penting yang masuk ke negara kita. Jadi yang keluar mungkin dalam tanda kutip nggak harus kita terlalu perhatikan meskipun harusnya ada obligasi itu ya. Nah, kalau kita bicara masuk ke Indonesia, sebenarnya kita udah punya sistematika dari dulu sih ya. KKP itu sudah membuat. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir berlebihan. Sebenarnya udah dibuat dan yang penting kita disiplin sih ketika KKP itu menjalankan itu. Cuma kartu e-hack-nya itu yang kemudian sekarang jadi elektronik ya. Dari dulu udah ada. Kurang disiplin kali ya kita, dan banyak orang juga nggak tahu e-hack itu apa gitu ya. Baru sekarang aja tahunya setelah COVID-19. Itu udah lama mereka punya seperti itu. Jadi kebijakan karantina kan udah lama sekali ada ya. Hanya memang kita kurang disosialisasikan sebagai masyarakat umum ya. Juga mungkin juga masyarakat kesehatan, dokter juga nggak tahu gitu ya. Banyak yang nggak tahu. Sekarang aja baru jadi aware semua dengan e-hack itu. Jadi kalau kita bicara tentang kemungkinan penularan internasional, kita sendiri sebenarnya sudah punya mekanisme proteksinya. Hanya seberapa kemudian awareness effectiveness-nya kita masih ya nggak pernah cek benar ya, nggak pernah mengevaluasi lah apa yang sudah menjadi kebijakan itu. Ya, mungkin itu Pak. Kalau yang terkenal kan kalau kita mau turun dari pesawat kan biasanya yang dipromosikan ya, bukan yang dipromosikan, yang ditekankan biasanya kan deklarasi itu Pak, barang-barang bawaan. Betul. Deklarasi Betul. untuk bea cukai ya, yang Iya. Kementerian Keuangan itu, bukan soal Iya. hal itu ya. Iya. Nggak tahu, itu betul baru sekarang aja nih. Gitu. Tapi Artinya, pemerintah atau KKP menerapkan itu untuk kedatangan pesawat-pesawat yang dari luar negeri yang memang ada kecurigaan tertentu. Itu sih memang diterapkan dari dulu. Cuma kayak dulu ada MERS-CoV gitu. Jadi semua penerbangan dari Timur Tengah itu diawasi. Cuma kita pada nggak tahu aja gitu aja. ya. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya sebelum pandemi COVID ini ya, mungkin ini paling paling dahsyat lah penyebarannya. Sebenarnya bagaimana sih Pak kontribusi penerbangan atau perjalanan udara ini terhadap penyebaran penyakit menular lainnya gitu sebelum kasus COVID ini, mungkin tuberkulosis, hepatitis atau SARS gitu ya pada masa mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu itu. Gimana itu Pak? Ya sebenarnya untuk penyakit-penyakit menular respirasi terutama ya. Penerbangan itu emang memberikan kontribusi yang terbesar. Contohnya ya SARS itu memang disinyalir memang dari penerbangan awalnya. Kemudian yang lain itu adalah MERS-CoV. MERS-CoV itu teman-temannya semua satu saudaraan dengan corona tuh. SARS, MERS-CoV dan COVID-19 itu satu saudara semua untuk kakak adik.
Itu memang kontribusi penyebarannya memang dari penerbangan. Terus kalau bicara tentang influenza, misalnya swine flu itu juga meluas ya, itu juga dari penerbangan. Udah ada contoh-contoh seperti itu sih. Nah, kalau kita bilang tuberkulosis, bukan berarti nggak ada, cuma susah membuktikannya. Karena tuberkulosis perjalanan waktunya panjang, bisa sampai bertahun-tahun. Jadi kita nggak mungkin mengingat penerbangan mana yang berisiko untuk terjadinya penularan penularan tuberkulosis atau enggak gitu. Nah, paling banyak sih dari situ penularan penyakit saluran nafas. Kalau penyakit-penyakit akibat yang lain penularan dari darah seperti HIV, hepatitis B atau C sebenarnya nggak secara langsung ya menular lewat penerbangan. Cuma karena orang yang dibawa kemudian dia beraktivitas di tempat tujuan sehingga terjadi penularan juga. Tapi memang bukan dampak langsung dari penerbangan. Artinya bisa kita klasifikasikan ya, satu dampak menyebabkan penularan langsung. Nah, artinya memang kondisi dari jenis virusnya dan jenis penyakitnya itu ya, seperti influenza, kemudian SARS gitu ya, dan MERS yang memang menular melalui droplet misalnya. Yang kedua berarti seperti kayak HIV/AIDS itu Pak ya, yang menular melalui darah. Jadi orangnya yang terbang ya, entah wisata, entah dan kemudian kontak ya, baik dengan jarum suntik maupun kontak seksual ya, yang menularkan orang-orang lokal. Iya, betul sekali. Artinya sejauh ini sebelum era COVID ini, studi-studi saat itu apakah juga menjadi semacam pegangan bagi para pengelola penerbangan, baik di tingkat regulasi penerbangan di level nasional maupun global, Pak? Oh iya, Pak, betul. Misalnya contohnya dengan SARS itu kan. Seingat saya nih, saya lupa mungkin aturan mainnya, tapi itu menjadi aturan internasional dan menggunakan HEPA filter dalam pesawat. Itu sudah tuh sejak SARS. Tapi mungkin nggak semua nurut ya. Gitu. Baru sekarang aja nih penerbangan bilang pesawat ini menggunakan HEPA filter. Harusnya sejak SARS itu udah sebagai regulasi penerbangan internasional menggunakan HEPA filter. Itu contohnya. Pengalaman-pengalaman seperti itu, studi-studi seperti itu memang dimanfaatkan oleh regulator ya untuk perbaikan ya, mencegah penularan. Itu fungsinya apa Pak, HEPA filter itu Pak, dalam konteks itu Pak? HEPA filter ini, iya, HEPA ini high efficiency particulate air, jadi dia tuh memfilter semacam saringan gitu Pak ya? Saringan, betul. Saringan udara yang high efficiency, jadi betul-betul tinggi ya partikelnya yang disaring itu sekecil-kecilnya. Jadi ada partikel yang bisa disaring seukuran ukuran bakteri, bahkan ada yang lebih kecil lagi ultra fine seukuran partikel virus, itu juga bisa disaring. Gitu, Pak. HEPA filter itu. Jadi harusnya kualitas udara di dalam pesawat dengan penggunaan HEPA filter itu partikel-partikel yang lebih besar dari 2,5 mikron misalnya, itu kesaring gitu. Jadi nggak beredar berputar-putar di dalam udara kabin. Artinya kalau ada droplet gitu, kemudian dia berhenti aja di situ ya, tidak lagi menyebar ya? Iya, berhenti di filternya, gitu, kesaring. Dan itu udah peraturan lama. Letaknya di sebelah mana itu Pak? Kalau dia itu di bawahnya kita. Ini kalau saya lihat penampang gambarnya nih ya, gambar pesawat tuh dia di bawah kita kakinya. Jadi kan udara tuh diputar ya, satu arah dari depan ke belakang gitu. Itu melalui filter itu. Tapi bukan di dalam kabin. Gitu. Iya. Artinya kalau kita melihat pengalaman itu, yang mungkin kalau kita hitung mungkin dalam berapa industri penerbangan yang sangat ekspansif, yang sangat besar-besar itu, baru kali ini mungkin dampak yang mungkin paling terasa ya, bahwa penerbangan begitu besar kontribusinya untuk menyebarkan penyakit gitu ya, dibanding misalnya
wabah-wabah yang lain gitu Pak ya. Ya kalau kontribusi dan dampak ke penerbangan juga ke perekonomian ini kayaknya bukan hanya dari sekedar transmisi penerbangannya juga sih, mungkin karena berita-berita dan sebagainya juga berkontribusi ya. Maksud saya kalau mau ini ya, saya misalnya contoh dengan MERS-CoV ya. MERS-CoV itu udah dari tahun 2012. Tapi Indonesia nggak melaporkan satu kasus pun. Padahal tiap tahun tuh ratusan ribu jemaah, bahkan sampai jutaan ya untuk umroh dikirim ke Arab. Sebenarnya agak-agak mencurigakan ya. Kok bisa nggak ada satupun kasus MERS-CoV gitu ya. Yang ini. Jadi mungkin ada juga variabel-variabel pemberitaan yang membuat kemudian jadinya dampaknya lebih heboh gitu ya. Karena mungkin MERS-CoV nggak seheboh COVID-19 gitu. Sehingga tapi sebenarnya pasti ada lah kontribusi itu di dalam penyebaran ini ya. Gitu Pak kira-kira. Saya juga Berarti soal kalau yang terakhir Bapak sebut yang kaitannya dengan MES atau itu artinya soal deteksinya ya, artinya ya kan ya. Artinya deteksi di daratnya ya. Kalau kita kan ada pengecekan banyak sehingga kita muncul lah gitu-gitu kan. Di dalam kasus yang sejak tahun 2020 apakah memang sistem pendeteksian kita tidak bekerja atau tidak dideteksi untuk itu Pak? Yang terjadi apa? Itu satu kemungkinan besar tuh, tidak terdeteksinya bisa juga ya. Meskipun kita udah menerapkan e-hack, tapi mungkin aja nggak terdeteksi. Artinya saya juga nggak, waktu pertama kali pandemi COVID nih, terus kami mendengar penjelasan dari KKP, kaget-kaget juga baru dengar e-hack. Saya juga agak-agak primitif. Oh, sudah diterapkan dari dulu sebenarnya ya, gitu. Tapi dulu itu kartu bentuknya dan harus disimpan 2 minggu gitu kan. Mungkin itu yang menyebabkan juga puskesmas apa semua. Apalagi kalau kita bicara jemaah haji itu kan dari pelosok-pelosok juga gitu, yang mungkin nggak begitu aware ya. Health literacy itu juga penting jadi sebenarnya gitu, bahwa ya terdeteksi itu kemungkinan besar ya. Apalagi kemudian cara pendeteksiannya, kalau kita mau benar-benar mendeteksi virus kan memang harus PCR. Nah kita aja kan waktu awal-awal pandemi PCR itu cuma ada di Jakarta kali ya yang bisa mendeteksi, sehingga kemudian nggak tahu bahwa sebenarnya mungkin virus itu udah lebih luas lagi menyebar di Indonesia sejak sebelum Indonesia mendeklar adanya pandemi COVID-19. Ya jadi undetected kemungkinan besar sih iya. Iya. Oke, kalau kita belajar dari yang ini hubungan antara COVID dan penerbangan ini Pak, kira-kira Pak, apa yang akan berubah dalam tata kelola penerbangan internasional dalam konteks bahwa inginnya kan pasti mengurangi penyebaran penyakit menular ke depan. Ya, sekarang kita masih terjadi karena tadi saya sebutkan di negara-negara di mana Korea, Jepang, dan di Australia itu kan juga tujuan favorit orang-orang Indonesia ya, baik untuk sekolah maupun untuk bisnis dan berlibur, yang juga mereka wirawiri, sama juga orang sana juga ke sini gitu. Untuk mencegah penyakit antar negara ini Pak. Apa yang akan berubah gitu kira-kira dalam konteks baik kebijakan di level maskapainya dan juga di tingkat global kaitannya dengan ini mengurangi resiko penularan lewat jalur udara. Harusnya sih ya, kalau dengan pengalaman buruk COVID-19 ini ya, compliance dengan aturan-aturan aerasi, pengaturan ventilasi itu harusnya udah lebih ditingkatkan ya. Yang dulu mungkin dari SARS orang nggak begitu aware dengan menggunakan HEPA filter seperti yang diatur oleh ICAO. ICAO ini organisasi untuk penerbangan sipil internasional. Nah itu mungkin harus lebih aware ya. Jadi itu satu, dan kemungkinan seharusnya juga pemerintah Indonesia dengan pengawasan pesawat itu harus lebih aware lagi ya untuk ininya. Kemungkinan itu yang harusnya lebih ditingkatkan. Yang kedua mungkin juga saya pikir seleksi passenger. Saya pikir sih kalau sekarang semua baik passenger maupun juga pengelola udah lebih aware dengan masalah kesehatan yang berdampak luas seperti ini, sehingga kalau nggak benar-benar perlu dan nggak benar-benar sehat gitu ya, mungkin nggak usah
terbang gitu ya. Mungkin itu bisa dijadikan satu ini juga ya, apa namanya, regulasi. Tapi mungkin juga nggak bisa seperti itu persis ya, saklek, karena ada juga orang sakit yang perlu terbang ya dan perlu dirujuk. Nah itu mungkin harus juga ada satu regulasi gimana, terutama yang kemudian penyakitnya bisa melalui pernapasan atau penyakitnya memang sangat infeksius, itu mungkin juga regulasi-regulasi yang penting untuk diatur ya. Karena memang ada orang yang harus terbang juga meskipun dia sakit ya. Itu yang harus yang mungkin saya perkirakan berubah. Lalu mungkin juga kebijakan di bandara sendiri ya, terutama untuk Ya. penerbangan luar negeri ya, untuk dia menerima dari luar negeri ya. Atau kalau ke Indonesia harusnya juga mengubah itu untuk antar pulau ya. Karena kan sebenarnya kita tuh harusnya bisa melokalisir. Saya contohnya waktu dulu SARS itu, dan saya ada di NTT waktu SARS. Itu nggak dengar tuh ada SARS di NTT gitu ya. Tapi kan rame-ramenya hanya di penerbangan internasional. Mungkin juga nggak ada tuh orang-orang yang dari situ terbang ke NTT kali ya. Itu mungkin salah satu ininya juga. Iya. Tapi artinya ya memang di dalam negeri sendiri juga harus lebih kuat gitu. Harusnya ini. Kalau kita lihat misalnya di kantor kesehatan pelabuhan ya, apa namanya istilahnya, kantor kesehatan pelabuhan kan sebelum COVID saya berkali-kali naik pesawat belum pernah nemuin pemeriksaan apa namanya kesehatan di ini kan, begitu masuk bandara kan. Baru kemudian di saat COVID ini ada banyak pemeriksaan kesehatan di bandara itu. Apakah dari sisi itu Pak, apa yang akan berubah dari sisi itu Pak? Kalau misalnya kita lihat dari penyakit COVID-19 sendiri akan ini nggak ya? Akan banyak terus ini nggak? Kalau emang itu akan terus banyak bermutasi, berubah dan sebagainya, mungkin itu akan menjadi satu persyaratan juga ya untuk pemeriksaan penerbangan. Tapi sebenarnya kalau kerjasama dengan primary care sih sebenarnya udah harusnya cukup bagus ya. Kita sebenarnya punya sistematika itu untuk pemberangkatan haji ya, apalagi waktu itu ada MERS-CoV, itu kan sebenarnya cukup ketat ya untuk dilakukan pengawasan kesehatan ya untuk mereka akan terbang. Itu aja sebenarnya kalau sistematika itu dijalankan terus sudah bagus sih. Untuk Iya. itu. Jadi kan yang memeriksa calon-calon jemaah itu primary care, puskesmas ya. Dan kalau dia punya kontak langsung sampai ke persiapan untuk penerbangan, dalam hal ini ya kalau haji kan ada aturannya ya, terus ini. Tapi kalau ini artinya secara umum kita regulasi lewat KKP lah. Gitu. Jadi dengan meningkatkan awareness buat si calon penumpang, kemudian orang-orang yang mau terbang tuh ya memang aware juga buat ini ya. Tadi kan ngomongin soal kebijakan dan policy. Apakah ada pesan untuk masyarakat ketika mereka bagaimana apakah ada tip terbang yang aman sehingga resiko penularan kena penyakit menular kecil, Pak? Ya untuk masyarakat sendiri sebenarnya ya penerbangan ini kan punya risiko tinggi ya, terutama untuk penularan melalui penyakit yang melalui udara. Jadi memang kalau kita mau ikut atau masuk dalam penerbangan, memang kalau bisa sih memang kondisi kita kondisi yang betul-betul dalam keadaan yang sehat. Atau kalau memang kita rencana terbang ya jagalah kesehatan, terutama kesehatan di saluran pernapasan, karena kita istilahnya trauma ya dengan dengan kondisi sekarang ini. Itu mungkin yang perlu di ini ya. Dan membuat fit itu kan bukan perjalanan waktu yang cuma sekali aja gitu. Kita tuh bisa senantiasa membuat badan kita fit. Jadi nggak harus karena mau terbang kemudian baru dijaga gitu. Tapi ya itu jadi perilaku kita sehari-hari lah. Kalau kayak sekarang kan nih contohnya aja.
Kalau nggak pakai masker gitu kan kayak aneh gitu ya. Ya, Ya itu salah satu lah perilaku yang sehari-hari bisa dibentuk ya. Sama juga seperti kita membuat fit badan kita mungkin dengan ya apa ya, rokoknya dikurangi misalnya. Itu juga salah satu untuk kata saluran pernapasan. Kayaknya cukup. Apakah ada lagi Pak pesannya Pak? Cukup ya? Cukup. Oke. Tapi saya mungkin ada ini kali ya, ada komentar sedikit ya tentang awal-awal pandemi itu. Awal-awal pandemi itu kan yang diterapkan di airport itu kan thermal screening ya. Ya. Thermal screening ini memang sering dipakai bukan cuma pada saat COVID-19 ini aja. Tapi sebenarnya kalau kita sudah jadi demam itu udah telat. Nah, apalagi kalau kita ngomongnya ke konteks COVID yang ada istilahnya OTG, orang tanpa gejala, lebih telat lagi gitu kan, karena ada yang tanpa gejala. Jadi mungkin memang screeningnya udah nggak bisa screening thermal. Mungkin kalau kita ngomong coronavirus ya, apalagi dengan pengalaman seperti ini, memang ya kalau emang benar-benar mau ya screening orang yang mau terbang dijalankan terus saja, nggak usah ragu-ragu itu untuk terus menjalankan. Karena memang bukan cuma kapal terbang ya, kereta juga ya. Karena kan itu ruangan tertutup bersama-sama ya, sekian jam gitu ya. Itu juga lumayan, atau bis gitu. Itu yang meningkatkan penularan di dalam negeri. Gitu. Tapi yang di luar negeri ya penularan. Jadi bukan cuma thermal screening. Kalau thermal screening telat lah istilahnya Pak. Gitu. Lebih baik kalau ini pakai ya benar-benar antigen lah. Untuk mau penerbangan nggak usah di ini, karena virusnya juga berubah lagi. Belum tentu nanti vaksinasi kita efektif. Oke. Artinya ini Pak ya, kalau sekarang masih ada kebijakan untuk dari dalam negeri dari luar negeri ke dalam, masih ada PCR. Saya kira itu pasti akan berubah lah, nggak tahu kapan ya. Ya mungkin juga akan, karena kan salah satunya akan memang pertimbangan dari sisi vaksin dan juga dari sisi ekonomi ya, meningkatkan biaya perjalanan orang ya, karena spesial. Terima kasih Pak Trevino atas berbagi ilmunya, semoga sehat. Dan kita mengakhiri bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih para pendengar, para pemirsa. Anda bisa mengikuti program Suara Akademia ini setiap hari Kamis di The Conversation. Terima kasih telah mendengarkan perbincangan kita hari ini.